Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 salam budaya buat semua teman-teman saya dari channel Seniman Lawas Pati. Pada kesempatan sore ini saya berada di kawasan Gunung Anyar, itu yang berada di wilayah Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Untuk kesempatan kali ini saya mengunjungi atau ziarah ke makam dari Dewi Sekar Dadu. Sekarang monggo kita masuk ke dalam makam dari Dewi Sekar Dadu. Di sini terdapat makam, ada yang makam kuno juga, ada yang makam-makam umum. Juga terdapat pohon-pohon tua. Sering kita ketahui teman-teman bahwa makam dari Dewi Sekar Dadu ini ada di beberapa tempat. Ada di Gresik, ada di Sidoarjo, di Lamongan juga ada. Namun yang saya kunjungi pada kesempatan kali ini makam Dewi Sekar Dadu yang berada di Kebomas, Gresik. Pintunya masih tertutup. Monggo kita segera masuk untuk berziarah sebentar. Ini adalah makam dari Raden Ayub dari Dewi Sekar Dadu. Beliau ini adalah putri dari Minak Sembuyo yang berada di Banyuwangi.
Ternyata Dewi Sekardadu ini adalah ibu kandung dari Sunan Giri. Konon menurut cerita makam ini awalnya berada di Banyuwangi. Tapi menurut cerita Sunan Giri terlalu jauh untuk berziarah ke makam ibundanya yang berada di Banyuwangi. Maka dengan kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah, sehingga Sunan Giri dapat memindahkan makam dari ibu kandungnya yaitu Dewi Sekardadu dari Banyuwangi ke tempat ini yaitu Gunung Anyar. Gunung Anyar merupakan sebuah nama yang diberikan oleh Sunan Giri karena di tempat ini dulunya berbentuk gunung baru, yaitu merupakan tanah makam yang berada atau dari Banyuwangi dibawa ke tempat ini sehingga membentuk sebuah pegunungan. Inilah, alhamdulillah ternyata saya sudah bisa berziarah ke makam dari Dewi Sekardadu. Jadi sekali lagi teman-teman, ini adalah makam dari ibu kandung Sunan Giri. Ada pula yang menceritakan bahwa Dewi Sekardadu diusir dari Banyuwangi karena beliau mendalami agama Islam. Ada yang seperti itu dan beraneka ragam ceritanya. Tapi yang jelas disinilah makam dari Dewi Sekardadu. Pakai lampu nggak bohong. Di sini terdapat 3 makam, 2 makam yang besar ya, berbentuk besar, berbiji besar, dan yang satu lagi kecil tanpa ada bangunan kijing. Di sini tertera tulisan Panembahan Mas Gunung Anyar. Ini masih ada keturunan dari Sunan Giri maupun Dewi Sekardadu. Di sini juga terdapat makam, kurang paham pada keterangan di sini. Tapi saya yakin bahwa makam ini adalah masih ada hubungan dekat dengan beliau-beliau yang dimakamkan di sebelahnya ini. Di sini terdapat tulisan silsilah Raden Ayu Dewi Sekardadu dan Syekh Maulana SK. Jadi dari pernikahan Dewi Sekardadu dan Syekh Maulana SK menurunkan putra yaitu Raden Paku atau Sunan Giri. Kemudian menurunkan lagi Sunan Dalem. Terus menurunkan lagi Sunan Prapen. Ada pula terus Panembahan Kawis Guwo. Dan yang terakhir Panembahan Mas Gunung Anyar yang berada di sebelah makam dari Dewi Sekardadu. Jadi masih ada garis keturunan sangat dekat.
Yang berada di sini, yang tercatat di sini berarti masih ada garis keturunan dari Minak Sembuyu yang berada di Blambangan, Banyuwangi. Ya. Sunan Giri bermunajat pada Allah dengan tujuan untuk memindahkan makam ibunya, yaitu Dewi Sekar Dadu beserta gunungnya dari Blambangan ke Gresik. Ketika proses pemindahan makam dan gunung secara gaib itu dilaksanakan, istri dan anak beliau merasa takut dengan adanya suara gemuruh sehingga mengganggu beliau yang sedang bermunajat kepada Allah. Pada akhirnya makam beserta gunungnya jatuh di sebelah selatan Giri Kedaton, yaitu tempat kerajaan dari Sunan Giri. Dan sekarang tempat itu diberi nama Desa Gunung Anyar, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Di sini juga tertulis Nyai Dewi Sekar Dadu dengan nama lain Dewi Atikoh. Beliau lahir di Blambangan, ayahnya bernama Minak Sembuyu, seorang raja di Blambangan, Banyuwangi. Suaminya bernama Syekh Maulana SK, putra dari Syekh Jumadil Kubro. Putranya bernama Raden Paku atau Sunan Giri. Dan ini seperti Anda lihat. Jadi dulunya itu Dewi Sekar Dadu tidak beragama Islam, tapi begitu beliau menikah dengan Syekh Maulana SK, beliau menjadi seorang muslim yang solehah, istri yang solehah dan tegar dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sedang dialaminya. Dan di sebelahnya makam atau cungkup dari Nyai Dewi Sekar Dadu ini terdapat makam. Kalau dilihat dari batu-batu yang ada di sini menunjukkan bahwa ini makam seperti makam kuno. Tapi entah ini makam siapa saya nggak tahu, kurang paham. Oke, terima kasih teman-teman. Saya rasa sudah cukup. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Dan demikian sekilas sejarah tentang Nyai Dewi Sekar Dadu. Terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya.